Om Guru Dewan Guru Pam Guru Padian Guru Kulon Guru Pantaran Dewan Guru Dewan Subenja. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu yang hadir pada hari ini, utamanya sekali para sulinggih lanang istri yang disucikan, para pemangku yang kami banggakan, kemudian saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak sekalian yang bisa hadir pada hari ini, Dharma Santi yang mengambil tema Wasudewam Kutumbakam, Bumi Satu, Satu Keluarga Nusantara Harmoni Indonesia Maju. Dengan mengaturkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Diwasa dengan Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat beliau, atas anugerah beliau, kita sekalian berkumpul dengan situasi yang sehat, sejahtera, dan harmonis untuk merayakan Dharma Santi ini. Adalah suatu kebijaksanaan yang bagus dan tradisi yang baik kita pelihara. Di penghujung tahun Isaka, kita mengadakan kegiatan ini yang bertujuan untuk menjalin persaudaraan, mempererat persahabatan, menegakkan ajaran Dharma, bersilaturahmi atau musibah introspeksi, dan selanjutnya kita bersikap berlaksana untuk menyongsong hari depan yang lebih baik, untuk mencapai kesantian hidup di masyarakat. Persoalan utama yang masih menjadi mainstream perhatian kita pada hari ini berkaitan dengan persaudaraan, berkaitan dengan persahabatan adalah masih banyaknya saudara-saudara kita yang mulai melupakan dan meragukan akan kebenaran Dharma itu, tanpa maksud untuk mengenyampingkan bahwa saudara-saudara kita cukup banyak sudah masih tetap berpegang pada ajaran Dharma Sanatana, tetap serada dengan tinggi melaksanakannya setiap hari sehingga kedamaian itu bisa tercapai. Tidak mengherankan kita di Bali khususnya dan di Indonesia khususnya juga bahwa Pulau Bali menempati posisi yang pertama sebagai tujuan pariwisata internasional karena kedamaiannya, karena persaudaraannya, karena toleransinya. Tentu hal ini disebabkan oleh umat Hindu kita betul-betul mencari serada yang tinggi untuk menjaga Dharma dilaksanakan dan untuk saling mengingatkan bahwa kita tidak mesti harus berpisah atau bermusuhan. Sebab menurut kitab kita, kitab suci agama Hindu, jelas diberikan penekanan bahwa santi dan kebahagiaan hanya bisa diperoleh dengan melaksanakan Dharma. Konteks Dharma tidak perlu berulang lagi, semua tahu bahwa Dharma itulah tuntunan, Dharma itulah sila atau perbuatan yang baik, sila itu adalah kesetiaan, sila itulah persahabatan, Dharma itu adalah cinta kasih, Dharma itu adalah keharmonisan. Dengan hanya menjalankan Dharma itu saja, kita akan dapat mencapai kesantian. Topik yang diambil oleh panitia semua bagus. Wasudewa Kutumbakam. Kita itu bersaudara bersama, satu bumi, satu keluarga. Saudara, kata itu berkata saudara. Di bawah udara yang menyelimuti planet bumi ini, kita hidup bersama-sama sebagai suatu keluarga yang besar. Ini nilai yang universal yang luar biasa di ajaran kita. Tetapi ajaran ini ditemukan di dalam Menama Dharma Sastra
yang sebelumnya muncul nama Dharma Sastra. Ada kitab yang lebih tua lagi, yaitu dari Rig Veda. Ide-ide pokoknya bahwa kita bersaudara di bumi ini sudah dijelaskan dalam kitab Rig Veda sebelum munculnya nama Dharma Sastra atau sudah Kumbhaka ini. Karena Pranda mempunyai tugas untuk Dharma Wacana, harus mewacanakan Dharma. Pranda sebagai perantara dari kitab suci yang telah disediakan kepada kita. Rig Veda menyebutkan dalam kaitannya dengan kemanusiaan dan peradaban kemanusiaan kita. Disebutkan kurang lebih begini. Ajestaso, akanistaso, ete. Wahai manusia semuanya, Pranda mengulang ucapan suci dari Ida Sang Widi, Tuhan Yang Maha Esa di dalam kitab Rig Veda. Wahai manusia, ajestaso, tidak ada yang besar di antara kalian. Akanastaete, tidak ada yang kecil di antara kalian. Ini dalam terminologi kemanusiaan. Ya. Kemudian sambarataru, wawarduh, bersatulah, berbuatlah, wawarduh, untuk mencapai suatu kemajuan, untuk mencapai suatu peradaban yang tinggi. Ini yang pertama pernah ditemukan dalam Rig Veda. Kemudian dilanjutkan dalam kitab-kitab selanjutnya, yaitu kitab Upanishad, Tatwamasi. Ini sudah internasional sekali istilah ini. Tat aswam itu adalah kamu. Kalau itu kamu sakiti, itu menyakiti dirimu sendiri. Kalau itu kamu khianati, itu mengkhianati dirimu sendiri. Kalau itu kamu rendahkan, itu merendahkan dirimu sendiri. Ini suatu perenungan yang luar biasa bagi kita untuk coba menang nilai-nilai kemanusiaan sebagai hal-hal yang bersifat universal. Kita mempunyai modal yang luar biasa tinggi sekali. Apabila orang berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dalam ideologi Pancasila kita, tidaklah terlalu asing bagi kita umat Hindu, bagi kita saudara-saudara kalian yang sudah mendapatkan ajaran Dharma yang benar. Kemanusiaan itu harus dijunjung sebagai sebuah persaudaraan. Kemudian Dharma itu dilanjutkan oleh para suci-suci kita dulu. Di dalam kitab Sarasa Musaya, Ida Bhagavata Ruci kembali menekankan tentang pentingnya Dharma itu. Kurang lebih beliau menyatakan bahwa susila itu, kelakuan yang baik itu, berpikir yang baik, berbuat yang berbaik, dan kemudian berkata-kata yang baik, itu adalah hal yang utama dalam kehidupan. Poinnya sebagai renungan kita hari ini adalah susila atau perbuatan dharma, perbuatan baik itu adalah sesuatu yang utama dalam hidup ini. Bagi yang masih punya mental melainkan itu dikatakan utama, sebab kita punya satu kriteria. Keutamaan manusia itu apa? Ranking manusia itu untuk mencapai satu populasi yang bagus atau manusia hebat itu apa? Kadang-kadang ada blok mental. Manusia hebatlah manusia yang berkuasa, manusia hebatlah manusia yang kaya, manusia yang hebatlah manusia yang punya kesaktian, dan selanjutnya. Tetapi Kawan Warawiji memberikan batasan. Kehebatan itu adalah setelah mampu melaksanakan suatu tata susila, ajaran etika yang bagus. Bahkan Ramayana dalam cerita Purana menyebutkan bahwa ia sakti sang sajana dharma raksaka. Kriteria sakti orang itu adalah bila dharma dijaga, bila dharma dilaksanakan. Kalau tidak begitu, kriteria kehebatan orang perlu diragukan, dan mesti kita lakukan untuk mengaku-ngaku diri sebagai orang yang hebat. Kira-kira perenungannya begitu yang kita peroleh dari Purana Ramayana. Sudah banyak nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan oleh sulinggih kita, oleh pemangku kita. Perihan temen darmu dumo ranang sarak, jaga baik-baik dharma itu. Sarage sang satu sira ika tutana, seperti orang-orang bijaksana yang telah melampaui kehidupan, yang telah mencapai kecemerlangan dalam kesadarannya. Ya ika tutana, itu hendaknya jangan ikuti.
teks ini memberikan arahan kepada kita untuk berorientasi kepada orang-orang yang sadu, tidak berorientasi kepada orang-orang yang tidak sadu. Prana yakin para sulingi kita, para pemangku, saudara-saudara kita di Bali sudah banyak sekali mengerti teks ini dan sudah banyak melaksanakan. Tetapi kalau di Bali dikatakan ijo cari dan mendaging lintah, siki kekalih kantun mempunyai blok mental atau mungkin mental yang disorders, yang meragukan tentang ajaran-ajaran Dharma. Hari ini memahami topik Dharma, di mana-mana Dharma itu diagung-agungkan. Karena inilah dasar formula yang pertama kita menghargai orang lain. Sampai masuk ke tradisi Bali, ada suatu istilah atau pepatah menyebutkan yang benengai baju awaknya sikut kendan dadosnya malut saking takwa masih harus ke Wasundewa Kutumbakam, lalu kepada Sarus saya di Begawan terakhir di Bali menjadi yang kita ngai penganggu ngai baju awaknya sikut. Di sini ada renungan yang perlu kita kaji pada hari ini, bahwa ketika kita mau berbuat dan mengekspos diri, mohon diri kita diri yang sedang dijadikan sebagai suatu tolak ukur. Bila kita suka merendahkan orang lain, kalau kita kembalikan pada diri kita, apakah kita senang bila direndahkan oleh orang lain? Ini poin penting. Apabila kita kasar kepada orang lain, apakah kita rela untuk dikasari? Sebab hukum alam akan memberikan respon yang sefrekuensi terhadap apa yang kita lakukan. Itulah yang dimaksudkan dalam takwa masih. Jadi kitab suci mengajarkan, kalau kamu merendahkan dirimu, otomatis menunjukkan bahwa dirimu sedang rendah. Kalau kamu menyakiti orang lain, itu menunjukkan bahwa kamu orang sakit. Di Bali, serada tentang begini sudah kuat sekali. Mereka tetap memegang pada swadharmanya masing-masing, ya, supaya tetap menjadi kualitas persaudaraan yang bagus di antara kita. Selanjutnya Bawan Orochi menyebutkan, ada orang yang sengaja berbuat menentang Dharma. Lalu apakah tujuannya hidup orang itu? Demikian Bawan Orochi menjawab, bertanya, apa maksudnya mereka dengan kekuasaan mereka? Apa maksudnya mereka dengan kekayaan yang melimpah yang mereka miliki? Apa maksudnya dengan kesaktian yang mereka miliki? Apabila dia mengambil polisi untuk melawan ajaran kebenaran? Langsung beliau menjawab dalam teks itu, karena semua itu akan sia-sia bila tidak ada Dharma, bila tidak ada perilaku dan moral yang bagus. Saudara-saudara yang berbahagia, saya lanjutkan petikan-petikan sastra yang disebutkan dalam kitab kita, bagaimana itu mengatur perilaku kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak umat kita sedharma, juga masyarakat saudara-saudara kita lain-lain masih tetap berpegang teguh kepada Dharma sebagai suatu swadharma dalam hidup keagamaan, kemudian diimplementasikan dalam ideologi negara dalam bentuk Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, suatu komitmen kenegaraan yang saling melengkapi, bahkan tidak bisa dipisahkan antara ideologi Pancasila dengan Dharma yang mengatur kehidupan kita. Jadi, dengan petikan-petikan sastra tadi, kita mesti bercermin mulai hari ini. Tidak ada santi apabila Dharma tidak dihadirkan. Tidak ada kedamaian dan tidak ada keharmonisan bila ada orang yang melanggar konsep Wasudewa Kutumbakam. Karena ini universal. Rigveda, Menama Dharma Sastra, Lontar Sastra Suci di Bali, masyarakat dengan pepatahnya, semuanya mengakui bahwa
kita harus menghargai kemanusiaan. Kita tentu heran bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih meragukannya, apalagi di belahan bumi. Catatan yang paling penting yang terjadi pada akhir-akhir tahun ini adalah perang yang berkecamuk. Satu kelompok mempunyai pikiran untuk menghancurkan kelompok yang ada di sini dari peta bumi. Luar biasa. Kalau kita bandingkan, kalau kita renungkan dengan apa yang kita peroleh dari kitab Weda kita, seperti yang pernah diuraikan tadi, bila satu kelompok ingin menghancurkan dan menghilangkan orang dari muka bumi ini, orang yang ingin dihilangkan pun akan berencana untuk mempertahankan dirinya dan mau menghilangkan orang yang mau menghilangkan dirinya. Kapankah akan terjadi ada perdamaian? Apabila ini dilanjutkan, bila kemarahan disertai dengan kebencian, bila ketidakpuasan disampaikan dengan kebencian dan fitnah yang lain sebagainya, ini perlu kita menjadikan suatu perenungan. Karena Dharma Santri hakikatnya adalah introspeksi, evaluasi, dan kemudian melanjutkan apa yang kita kerjakan pada yang akan datang. Rigveda mengatakan, kamu semua sama satu keluarga, bekerjalah untuk kemajuan peradaban manusia. Ini mendapatkan perhatian sekali, tidak hanya di Indonesia seperti yang kita miliki, bahkan Prada juga kadang-kadang tersenyum. Ada orang Barat, dan tidak main-main orang ini, Sekretaris Jenderal UNO PBB, dalam sebuah narasi yang dia ucapkan secara internasional, memetik dharma kita dari Bhinneka Tunggal Ika. Kurang lebih dia berkata seperti begini, Bhinneka Tunggal Ika. Mestinya teks itu ada di bawah belakangnya, ada lagi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarwa. Mestinya ada itu, tapi yang kita ambil sebagai semboyan negara kita hanya Bhinneka Tunggal Ika. Teks belakangnya masih ada Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarwa. Konteks dharma mesti menjadi fokus, tapi konteks kemanusiaan diambil hanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kita, tetapi itu adalah satu. Ini dipetik oleh Sekjen PBB yang saya sempat nonton itu. Dia mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, United in Diversity. It's not only Indonesia's national motto, but it's the key to forging the better future for all. Orang Barat sudah mulai memperhatikan dan mengakui bahwa ajaran Dharma yang tersimpan dalam Bhinneka Tunggal Ika itu adalah suatu key, kunci to forging the better future for all, untuk membuka masa depan yang lebih baik untuk semuanya. Apakah ini tidak membanggakan bagi kita? Mereka masih mencari-cari formula untuk merumuskan apa yang harus dipakai sebagai obat terhadap kemanusiaan yang hancur, berantakan pada hari sekarang. Dan mereka menawarkan Bhinneka Tunggal Ika, satu-satunya, the only one key to forging the better future for all. Satu-satunya cara atau kunci untuk membuka masuk ke dunia baru pada hari yang akan datang lebih baik untuk bagi semuanya. Bagi semuanya, ini sebuah poin. Bukan bagi Hindu saja, bukan bagi Indonesia saja, tapi bagi internasional. Satu saudara, di satu planet bumi ini, tepat sekali penelitian mengambil suatu tema yang harus disampaikan. Dan ini hanya bukan menggema di Denpasar, di Bali, di Indonesia, tapi dunia sudah mulai memikirkan resepnya. Bagaimana orang Indonesia, ribuan pulau, ratusan suku bangsa, puluhan kepercayaan dan agama, dan mereka bisa bagus-bagus dan baik-baik saja. Sementara di negara yang 100% agamanya satu, bangsanya satu, bahasanya satu, dan pulau satu, tidak pernah putus mereka bertengkar dan
saling bunuh-membunuh. Ini cermin yang bagus bagi kita. Kita sayangkan sekali saudara-saudara kita di luar masih ada suatu blok mental yang menjadikan disorders mental. Mental mereka hanya untuk menghancurkannya. Mudah-mudahanlah kesempatan yang berbahagia ini kita gunakan untuk berdoa kepada Yesus yang di Tuhan yang Maha Esa. Damai datang dari Pulau Bali. Damai datang dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan damai datang dari Dharma Sanatana Hindu. Kita memang belum bisa mengekspor teknologi yang canggih ke luar negeri, tapi kita sudah mengekspor mental orders yang paling hebat untuk obat dunia untuk melepaskan dari cengkraman perperangan. Ini tidak gampang. Sebab dataran Hindu ada 3 komponen yang harus kita miliki secara kuat sesuai dengan tubuh kita sendiri. Basic need of humanity adalah physical. Kebutuhan fisik harus dipenuhi. Bagus. Silakan para ekonom berpikir supaya ekonomi kita maju. Silakan para penguasa, para eksekutif supaya ketertiban dan aturan berjalan dengan tepat. Kemudian ada lagi, tidak hanya basic need, tetapi ada juga mental needs. Kecerdasan, kewibawaan, identitas diri, komitmen, harga diri. Itu tidak bisa disembuhkan dengan obat-obat secara fisik. Dia hanya bisa disembuhkan dengan proses pendidikan. Bagaimana menjadi cerdas, bagaimana bisa menjaga harkat diri. Weda tadi sudah memberikan ingatan kepada kita. Jangan kamu berpikir bahwa kamu kecil. Jangan berpikir bahwa mereka besar. Kita satu. Besar dan kecilnya itu ditentukan oleh sejauh mana dharma dilaksanakan. Kemudian Dharma Sastra memberi peringatan. Kalau saya lebih cocok menyebutkan peringatan dan bukan ancaman. Karena agama yang mengancam nampaknya tidak elok. Tetapi dalam agama ada peringatan. Tidak beda tipis lah. Menarung Dharma ada sastra menyebutkan Dharma ewa hato henti. Dharma itu akan menjaga pelaksananya. Seperti janji. Siapa yang melaksanakan Dharma, maka Dharma akan melindunginya. Ratu Pranda apa Dharma itu? Ya, Dharma kita masing-masing. Jadi pemangku yang bagus berdasarkan suasana kita. Sulingnya jadilah sulingnya yang baik berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan Dharma kita. Menjadi pemerintah eksekutif jadilah pemerintah yang bagus. Apa mestinya harus dilaksanakan? Menjadi konglomerat atau pengusaha entrepreneur, mereka harus punya sesana juga. Kembangkan ekonomi, mereka punya usaha sendiri. Mereka para jasa yang bekerja, mereka bekerja sesuai dengan job description mereka. Ya, dalam konteks ini Bhagavad Gita memberikan penekanan, kerjakan tugasmu dengan baik meskipun kamu tidak sempurna bisa mengerjakan, dan jangan mengerjakan pekerjaan orang lain meskipun bisa kamu kerjakan. Ini luar biasa. Tidakkah tidak harmonis yang terjadi masyarakat karena kita melanggar aturan ini? Tugas kita masing-masing di muka bumi ini. Ada yang sudah kita pilih sendiri, ada sudah yang sudah diberikan kepada orang lain, dan kita berkomitmen untuk melaksanakan. Straight. Berikan rekomendasi yang jelas, mana yang harus saya kerjakan, mana yang tidak boleh saya kerjakan. Ini untuk menghindari kekacauan dalam persaudaraan kita. Bagi siapa yang melaksanakan Dharma itu, Dharma akan melindunginya. Seperti janji. Dharma Raksita Raksata. Dia yang menjaga Dharma, dia akan dijaga oleh Dharma. Tasmat Dharma Hantu Hawyati. Karena itu jangan dilanggar Dharma itu. Mabo Dharma Hantu Hawyati. Dia yang menghancurkan Dharma, dia akan membuat penderitaan pada dirinya sendiri. Nampak seperti ancaman, tapi saya mengingatkan, namanya itu bukan ancaman, tapi peringatan kepada kita. Kenapa begitu? Nilai-nilai ini mungkin
dituangkan dalam kitab Purana untuk mudah orang-orang mengerti. Dalam Ramayana ada suatu cerita pendek yang saya petik. Bagaimana Dewi Sita diberikan garis demarkasi. Dewi Sita sebaiknya Anda tidak keluar dari garis demarkasi yang telah dibuat untuk keselamatan diri Anda. Berkaitan dengan undang-undang Mosasya itu, maka Laksmana membuat garis. Mohon kakak Dewi Sita diam di sini demi keselamatan Anda. Selama Anda ada di dalam lingkaran itu, Anda akan selamat. Maka ditinggallah Dewi Sita sendiri oleh Rama dan Laksmana. Tetapi kekuatan kejahatan daripada Utok Halo itu, yang kemarin ketika ogoh-ogoh kita sudah selesaikan, sudah kita hancurkan, kita Perlino, kita Somyo, Utok Halo itu. Tapi dalam konteks Ramayana ini masih ada hidup raksasa, bahkan ini bosnya raksasa yaitu Rahwana, dengan trik anti budayanya dan konsep maya tatuanya. Awalnya mau merampas langsung Dewi Sita, tapi karena Dewi Sita dilindungi oleh Dharma, raksasa tidak bisa masuk. Tapi orang jahat tidak kehilangan akal, dan orang baik sering lugu sekali. Dengan kekuatan mayanya, Rahwana kemudian merubah dirinya menjadi seorang pendeta, seorang wiku dengan atributnya yang lengkap. Mungkin sejenis dengan wiku baka ketika tantri ini. Dia hakikatnya lah raksasa, tapi dengan kekuatan mayanya, kekuatan trik mayanya, dia bisa mengubah dirinya di penampilan performance secara fisik sebagai seorang wiku dan bersabda lemah lembut. Ratu istri yang lunas sama bedak berikanlah hamba sedekah, wahai ibu gadis yang cantik, kami sudah sekian hari tidak makan. Disinilah kepolosan dan kejujuran bila tidak disertai dengan kecerdasan, dibohongi. Dan Dewi Sita terjebak. Satu, dibohongi. Dua, melanggar aturan yang telah digariskan. Dewi Sita mengambil sesuatu dan menyampaikan kepada wiku atau Rahwana palsu itu, sehingga tangannya nampak keluar dari garis demarkasi. Dengan segera cepat Rahwana mengambil dan menariknya keluar dari Dharma, keluar dari lingkaran. Efeknya, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian sudah tahu. Yang dibayangkan Dewi Sita bertemu dengan kijang emaslah kebahagiaan. Ternyata penderitaan, total penderitaan. Cermin inilah yang kita jadikan renungan pada akhir ini untuk meningkatkan selada kita. Jangan main-main dengan Dharma, jangan ragu-ragu dengan Dharma. Dharma kadang perahu entasing-tasik, demikian bahwa Citra menyebutkan. Kalau Anda mau menyeberangi lautan, gunakan perahu, dan perahu itulah merupakan Dharma. Apapun yang terjadi ketika telah dalam perjalanan menyeberangi laut, tetaplah berpegang pada Dharma. Kalau tidak berbahaya. Demikian disebutkan tentang pentingnya kita menjaga Dharma, keharmonisan, persaudaraan, menurunkan egosentris kita, mengurangi kemarahan kita, mengikis benci kita. Sebab circle yang pertama kita menghancurkan adharma itu adalah pada tubuh ini. Damai, harmonis, hidup berdampingan dengan selaras, yaitu dalam konteks masyarakat, dalam konteks negara, dalam konteks pribadi. Areal yang pertama harus diselesaikanlah pada diri. Sebab tidak sedikit ada orang yang belum selesai dengan dirinya. Dia masih bertengkar dengan dirinya. Keinginannya begini, keinginannya begitu, tapi otaknya mengatakan jangan begitu, jangan begini. Jadilah dia orang sepaneng akhirnya. Tidak ada damai pada orang itu. Kemudian setelah itu ada di keluarga. Mulailah penampilan Dharma di keluarga, kemudian di masyarakat, kemudian di dalam kita bernegara. Sebarkan ajaran Dharma itu. Jalin persahabatan dan persaudaraan. Kalaupun dah ada orang-orang yang belum mencapai tingkat kesadaran ini, tetap mereka tidak bisa dibenci karena mereka dalam proses.
Selama dunia berkembang, selama dunia hidup, dharma dan adharma selalu eksis. Keinginan yang tinggi, keinginan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita mau hidup, kalau dunia masih berputar dalam rotasinya di universal ini, harus ada dharma dan harus ada adharma. Karena kedua komponen itulah yang memberikan hidup. Tetapi dalam menuju pembebasan spiritual dan kesadaran tertinggi kita harus pelan-pelan dari tingkatan-tingkatan yang rendah, kita harus menjadi peradaban yang lebih tinggi, masuk ke alam dewa. Amarta itu muncul dari kerjasama para sura dan asura memutar mendarah diri. Ini pelajaran yang luar biasa filsafatnya. Kita akan selalu didampingi oleh egosentris, kemarahan, fitnah, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus bijak di mana kita harus berlaku, seperti yang digariskan dalam Dharma itu sendiri. Mari kita mengkaji pikiran-pikiran orang bodoh. Ya Tuhan, kenapa kamu ciptakan orang jahat? Ya Tuhan, kenapa kamu pelihara raksasa, sura dan asura? Bahkan Siwa adalah bermata tiga, disebutkan Dewa, Asura, Pujitam. Dia Siwa, engkau yang dipuja oleh para dewata dan dipuja oleh para asura. Eksistensi daripada Ruwa Bena itu memang begitu. Masuk dalam kehidupan persaudaraan kita sama dinyatakan oleh kita beda, tapi kita punya perbedaan. Dan perbedaan itu keinginan itu yang dewasa, keinginan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita tidak berbeda manusia di bumi ini, mungkin kita tidak lahir. Kalau semua manusia laki-laki sama, lalu bagaimana kita bisa lahir? Atau sebaliknya? Semua yang dibacakan oleh alam semesta kepada kita introspeksi, kita awasi, kemudian kita renungkan, kemudian kita petik hikmahnya untuk bisa untuk bisa kita menyambut masa depan yang lebih baik. Karena itu pada pertemuan yang berbahagia ini saya serukan kita bersaudara di muka bumi ini, kita satu, kita bersama-sama membangun kemajuan zaman. Dan saya mengulang perintah daripada Bhagavad Gita, wahai para Brahmana, kau yang dinyatakan lahir daripada kepala, keluarkan kecerdasanmu dan kebijaksanaanmu untuk kebaikan dunia. Wahai para kesatria yang memegang kekuasaan, kau diberikan amanat untuk memegang bumi ini. Datanglah kepada mereka yang ketakutan, datang kepada mereka yang terinyak-inyak hak asasinya. Jadilah pembela kebenaran, menegakkan keamanan dan ketertiban. Wahai para Waisya, para entrepreneurs, para ekonom yang bergulat untuk dalam kemajuan ekonomi, kumpulkan uangmu sebanyak-banyaknya, hadirlah para orang yang miskin yang tidak mampu membiayai hidupnya. Hadir kepada mereka yang harus berhari-hari antre di rumah sakit karena tidak mampu membayar. Banyak anak-anak harus tidak masuk ke kesehatan dan pendidikan. Hadirlah wahai yang beruang kepada mereka. Dan para sudra sebagai penyumbang jasa dalam bekerja, bekerjalah dengan sebaik-baiknya sebagai tugas. Jangan memikirkan hasil sebagai suatu motif yang utama. Aku palanya, demikian Tuhan. Aku akan mengatur hasilnya. Segala kebaikan yang kau buat, alam akan merespon dengan respon yang positif atas kebaikan. Cuma saja tidak harus sekarang atau besok, mungkin nanti, atau mungkin nanti pada cucu anak kita, atau mungkin pada kelahiran kita pada hari yang akan datang. Demikian seruan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga ide saya yang dewasa selalu menuntun kita bersama-sama. Kita satu saudara. Hilangkan kebencian, hilangkan fitnah, hilangkan kemarahan. Marilah kita rangkul. Yang tidak mampu kita bantu, yang belum sadar kita sadarkan, yang masih ketakutan kita amankan mereka, sehingga kita betul-betul merasa seperti saudara kita sendiri. Saya doakan semuanya menjadi baik.
Mayur wardiasa wardi pradnyan sukasriah dharma sentanu wardisat santute sabda wardayah yawat miraus itu dewah yawat gangga mahapali Sandrawarga gagana yawat tawadwawi jaya bawet wom dirgayu rastu awi nemastu sukam bantu subambatu tatas tuas minuswahem Om Santi 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 Om Santi. Terima kasih. Ijo pin timpal-timpal. Nggak tahu tadi di sini. Oke. Dharma Santi Nasional di panggung terbuka Arda Chandra Denpasar. Ada botol Kak? Nah, artinya kenapa toiletnya dikunci nih? Diangon nih? Jangan cabutnya juga kan? Itu pegawai sentar nih.